Salah ketukan hukum, ketukan palu inkra, nggak mungkin itu terjadi. Kemudian, kalaupun itu terjadi, dia harus masuk ke pintu DPR di pasal 7A. Prosedur pemaksulan itu ada di pasal 7A UUD NRI 45. Ya. Muncul lagi sosok pemuja Jokowi yang dikenal sebagai Termul baru, Ternak Mulyono. Datang dengan percaya diri, mengaku ahli hukum, suaranya lantang, tapi argumennya rapuh. Ia berkoar, seolah-olah hanya institusi besar, partai politik, KPU, atau kementerian yang punya hak legal standing untuk menggugat kebijakan negara. Dengan penuh superioritas, dia berkata, kalau semua warga negara ikut menuntut, republik ini akan rusak. Legal standing Subhan itu dari mana? Legal standing yang paling sah itu kekuatan hukumnya adalah kalau institusi misalnya partai politik yang ikut kontestan ya, kalau KPU yang komplain, kalau lembaga pendidikan sekelas kementerian yang komplain ya, itu baru sah. Kalau 275 juta setiap warga punya hak seperti itu, republik ini akan rusak ya. Kalau semua mengambil langkah seperti Subhan. Jadi jangan melakukan pembodohan seolah-olah setiap warga negara punya hak untuk melakukan tuntutan yang namanya keputusan ingkrah dari sebuah institusi negara sekelas MK dan KPU. Tapi di hadapannya duduk tenang Refli Harun, pakar hukum tata negara. Sosok yang ikut menyusun undang-undang bukan sekedar membacanya lewat potongan teks atau headline berita. Refli tersenyum tipis dan berkata pelan tapi tajam. Banyak yang harus diperbaiki dari pernyataan Anda. Hal yang misleading saya kira saya harus perbaiki nih. Karena jangan sampai kemudian pemirsa mengatakan seolah-olah benar. Namun Termul baru buru-buru memotong, merasa paling benar. Apa yang saya katakan itu pasti benar. Tekstual di undang-undang sudah jelas. Begini ya. Oh benar yang saya katakan pasti. Banyak salahnya. Trust me, banyak tekstual salahnya. di undang-undang clear. Tekstual. Ya, saya orang hukum tata negara. Ya, saya juga ngerti hukum. Ya. Satu. Monggo. Dan sekali lagi Refli membalas dengan tegasnya yang tak bisa dibantah. Saya ini orang hukum tata negara. Saya ikut terlibat dalam pembuatan undang-undang itu. Tapi apa yang dilakukan Termul baru, dia masih ngeyel, masih memotong, masih merasa paling tahu. Oh saya juga baca, katanya. Seolah membaca lebih tinggi nilainya daripada ikut menyusun. Impeachment itu belum tidak memerlukan putusan ingkrah dari institusi hukum sebelum proses di DPR. Oh salah. Itu satu. Udah salah tuh. Oh no. Monggo silakan ya. Saya terlibat dalam pembuatan yang ya kita sama-sama baca. Ya. Clear. Jadi baca dan terlibat lain. Tolong dengarkan saya ya. Sampai akhirnya Refli menjatuhkan argumen pamungkas, bukan dengan emosi, tapi dengan ilmu. Jadi kalau kita bicara mengenai misalnya klausul mengenai tidak lagi memenuhi syarat, maka prosesnya itu bukan proses ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prosesnya adalah proses di DPR. DPR kemudian membentuk panitia angket, melakukan inquiry, melakukan penyelidikan, lalu kemudian naik menjadi hak menyatakan pendapat, lalu kemudian naik ke MK dan lain sebagainya. Itu jadi sekali lagi keliru, salah kalau mengatakan harus ada putusan terlebih dahulu dari institusi pengadilan. Republik ini justru rusak bukan karena rakyat bersuara, tapi ketika kritik dibungkam dengan dalih aturan hukum yang dipelintir. Inilah bedanya ilmu dan ilusi. Yang satu bicara berdasarkan konstitusi dan pengalaman menyusun undang-undang, yang satu bicara berdasarkan fanatisme dan rasa kagum berlebihan pada kekuasaan. Impeachment itu belum tidak memerlukan putusan ingkrah dari institusi hukum sebelum proses di DPR. Oh salah. Itu satu. Udah salah tuh. Oh no. Monggo silakan ya. Saya terlibat dalam pembuatan yang ya kita sama-sama baca. Ya. Clear. Jadi baca dan terlibat lain. Tolong dengarkan saya ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai misalnya klausul mengenai tidak lagi memenuhi syarat, maka prosesnya itu bukan proses ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prosesnya adalah proses di DPR. DPR kemudian membentuk panitia angket, melakukan inquiry, melakukan penyelidikan, lalu kemudian naik menjadi hak menyatakan pendapat, lalu kemudian naik ke MK dan lain sebagainya. Itu jadi sekali lagi keliru, salah kalau mengatakan harus ada putusan terlebih dahulu dari institusi pengadilan. Loh, kalau dikatakan terlibat korupsi, putusannya dari mana? Sebentar dulu ya. Anda ingin mengatakan terlibat korupsi? Tidak ada.
tetap inquiry dari DPR. DPR bisa. yang melakukan Kita nggak bisa inquiry. opini mengalahkan No, no, undang-undang. Nggak bisa itu. Anda nggak Clear. ngerti yang namanya forum privilegiatum. Tahu. Ya? Jadi Konstitusi di dalam, mengatur itu. No. Nggak Di bisa. dalam- Nggak sebentar. bisa kalau nggak ada inkrah keputusan Bentar, hukum. saya jelaskan dulu. Anda memotong-motong saya kapan saya ngomongnya? Ya, monggo, silakan. Ya? Jadi, Supaya kita nggak dibodohi lah. oh, Anda yang Poinnya. membodohi orang. Ini yang bodohi orang. Iya, ini yang membodohi orang ini. Enggak, kita Jadi sama-sama Elvira, ya, punya dokumen, dalam hukum Bu. tata negara, setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama, ya, yaitu namanya equality before the law and government. Tetapi untuk jabatan presiden dan wakil presiden berlaku yang namanya forum khusus, privilege, Ya. atau forum privilegiatum. Kalau dia diduga melakukan tindak pidana korupsi, kalau dia diduga melakukan perbuatan tercela, kalau dia diduga tidak lagi memenuhi syarat, maka bukan proses pengadilan biasa yang akan mengadilinya. Yang akan mengadilinya adalah proses politik di DPR, di MK dan di MPR. Itu prosesnya. Ya, satu. Oke. Yang kedua adalah ketika dia mengatakan soal legal standing. Semua warga negara Punya. itu memiliki hak Yang sama. konstitusional dan tidak dibedakan. Apa hak konstitusionalnya? Hak memperoleh informasi, hak menggali informasi, hak menyebarkan informasi dan lain sebagainya dengan menggunakan segala saluran yang ada. Apa salurannya? Salah satunya adalah pengadilan. Ya, terus itu dua. Kemudian, wah, proses impeachment berat. Memang itulah maksud konstitusi ketika dia berubah. Impeachment terhadap Bung Karno tahun 1967 dan impeachment terhadap Abdurrahman Wahid 2001 dianggap terlalu mudah karena hanya mengandalkan proses politik. Jadi political perception, political process, selesai. Hilang jabatan. Maka kita memadukan yang namanya forum hukum dan forum politik. Forum politiknya di DPR, forum hukumnya ada di Mahkamah Konstitusi. Maka kita melakukan perpaduan Iya. dari UUDS zaman sebelum ini dengan Amerika yang punya pola. Jadi kita impeachment itu di Indonesia itu jauh lebih ketat dibandingkan di Amerika Serikat. Itu 3 ya. Kemudian mengenai peraturan KPU, kita harus bedakan antara prosedur dan substansi. Peraturan KPU itu tidak boleh menghilangkan substansi. Apa substansinya? Yaitu menyerahkan ijazah, fotokopi yang dilegalisir, atau setingkat SMA atau SMA madrasah dan lain sebagainya. Kalau kemudian ada pernyataan tidak perlu menyerahkan, bukan berarti secara substansi itu hilang. Justru saya memandang KPU secara sengaja membuat pasal itu agar kemudian memberikan jalan bagi seseorang. Itu yang harus kita lihat.